Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Kiki Fergianti dengan NIM 211333067. Prodi D3 Akuntansi. Sini saya akan menjelaskan pertemuan pertama, yaitu gambaran umum koperasi. Yang pertama, konsep koperasi, ideologi, dan aliran koperasi. Konsep koperasi terbagi menjadi tiga, yaitu konsep koperasi barat, konsep koperasi sosialis, konsep koperasi negara berkembang. Konsep koperasi barat negara yaitu konsep yang menjelaskan bahwa koperasi adalah organisasi atau kelompok swasta yang didirikan atau dibentuk oleh orang-orang dengan sukarela yang mempunyai tujuan dan latar belakang yang sama, yaitu untuk mensejahterakan dan menciptakan keuntungan bagi anggota-anggotanya maupun perusahaan koperasi. Yang kedua, konsep koperasi sosialis, yaitu konsep yang menjelaskan bahwa koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah serta dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi. Yang ketiga, konsep koperasi negara berkembang adalah konsep yang menjelaskan bahwa koperasi sudah berkembang dari ciri mandiri, yaitu campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya. Berbeda dengan konsep koperasi sosialis, pada konsep koperasi sosialis di sana tujuan koperasi untuk merasionalkan faktor produksi dari sifat kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan kolektif. Sedangkan konsep koperasi negara berkembang tujuannya adalah meningkatkan kondisi sosial ekonomi. Latar belakang timbulnya aliran koperasi. Ada beberapa aliran koperasi, di antaranya adalah aliran yardstick, aliran sosialis, dan aliran persemakmuran. Aliran yardstick dijumpai pada negara-negara yang berideologi, dijadikan kekuatan untuk mengembangi, menetralisasi, dan mengoreksi. Aliran sosialis ini, koperasi dianggap sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, aliran persemakmuran. Aliran ini, koperasi sebagai alat yaitu efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. Sejarah perkembangannya koperasi. Menurut sejarah, lahirnya koperasi pada tahun 1844 di Rochdale, Inggris. Lahirnya koperasi modern yang berkembang dewasa ini, sedangkan pada tahun 1852 jumlah koperasi di Inggris sudah mencapai 100 unit. Setelah itu 1862 dibentuk sampai pada tahun 1818 sampai 1888. Sejarah perkembangan koperasi pada tahun 1895 di Leo William didirikan pertama kali di Indonesia oleh Raden Ngabel Arya Wiritmadja. Pengertian koperasi. Koperasi mengandung makna kerjasama. Ada juga mengartikan menolong satu sama lain. Jadi koperasi adalah badan usaha yang meranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi. Koperasi berkaitan dengan fungsi-fungsi, yaitu pertama, fungsi sosial, fungsi ekonomi, fungsi politik, fungsi etika,
Koperasi mempunyai prinsip. Ada beberapa prinsip koperasi, yaitu pertama prinsip Mukner, yang kedua prinsip Rockdale, yang ketiga prinsip Raifeschen, yang keempat prinsip Hermann Schulz, yang kelima prinsip ICA atau International Cooperative Alliance. Yang keenam, prinsip koperasi Indonesia versi UU nomor 12 tahun 1967. Yang ketujuh, koperasi Indonesia versi UU nomor 25 tahun 1992. Bentuk dan jenis koperasi. Koperasi dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-orang. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Yang pertama, koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang. Yang kedua, koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 koperasi. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi 3, yaitu koperasi pusat. Koperasi pusat yaitu koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer. Yang kedua, gabungan koperasi, yaitu koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat. Yang ketiga, induk koperasi, yaitu koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi. Lambang koperasi nasional. Setiap organisasi memiliki lambang atau logo. Makna lambang koperasi. Yang pertama, roda bergigi, bermakna menggambarkan upaya keras yang ditempuh secara terus-menerus. Yang kedua, rantai, melambangkan ikatan persatuan kokoh. Yang ketiga, kapas dan padi, menggambarkan kemakmuran anggota koperasi secara khusus dan merakyat. Yang keempat, timbangan, yaitu keadilan sosial bagi salah satunya dasar dari koperasi. Yang kelima, bintang dalam perisai, yang dimaksud merupakan landasan ideal dari koperasi tersendiri, bahwa anggota koperasi yang baik adalah mempercantik nilai-nilai keyakinan, kepercayaan yang mendengarkan suara hatinya. Yang keenam, pohon beringin, bermakna timbangan dan bintang dalam perisai menjadi nilai hidup yang dijunjung tinggi. Yang ketujuh, koperasi Indonesia, menandakan bahwa koperasi yang dimaksud merupakan koperasi dari rakyat Indonesia. Yang kedelapan, warna merah dan putih, bermakna menggambarkan sifat-sifat nasionalisme negara kerakyatan Republik Indonesia sendiri. Baiklah, cukup itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata salah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.